Faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri, ataupun pengingkaran merujuk kepada ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab yang diemban oleh warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. C. Faktor sosial. Ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kemiskinan dapat memicu pelanggaran hak. D. Penyalahgunaan kekuasaan dan sistem hukum yang lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak adil dapat menyebabkan pengingkaran kewajiban. E. Kurangnya pendidikan. Pemahaman yang rendah tentang hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pelanggaran. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, dan masih banyak lagi faktor penyebab dari penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mendesak. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk hidup dengan layak. Kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena beberapa hal. Di antaranya, kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemiskinan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan juga dapat berdampak pada berbagai hal, seperti meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, kesehatan terganggu, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, IPM, inflasi, dan pengangguran. Putus sekolah. Putus sekolah bukan hak warga negara, melainkan merupakan pelanggaran hak warga negara di bidang pendidikan. Selain itu, pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan untuk memastikan hak pendidikan warga negara seperti bantuan operasional sekolah, BOS. Pemerintah juga mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan membiayainya. Putus sekolah dapat berdampak pada berbagai hal, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatkan kemungkinan kenakalan anak, dan tindak kejahatan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang putus sekolah, diantara lain, malas sekolah, pengaruh negatif pergaulan, dan kondisi ekonomi yang lemah. Korupsi. Korupsi merupakan pengingkaran kewajiban warga negara karena melanggar kewajiban untuk bertanggung jawab atas kepentingan negara atau masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Dampak dari korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara dan pelayanan publik. Korupsi juga dapat merusak moralitas masyarakat dan menimbulkan sikap skeptisisme terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan keadilan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi.
dan memiliki sifat yang serakah, bahkan tamak, sehingga membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu kewajiban warga negara yang paling sering dikaitkan dengan kasus pengingkaran kewajiban adalah pembayaran pajak. Ketika seorang warga negara tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ia dianggap telah melakukan pengingkaran kewajiban. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa STNK, dan sebagainya. C. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menegakkan supremasi hukum. Pemerintah dan warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui pendidikan formal dan non-formal, masyarakat dapat diinformasikan tentang dampak pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Memaksimalkan peran lembaga. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, dan KPAI dapat dimaksimalkan perannya. Menangani kasus-kasus pelanggaran. Lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, TNI, dan lembaga peradilan dapat menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Meningkatkan pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penegakan HAM oleh pemerintah.